Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman. Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat teman-teman, untuk market capnya turun 2%-an teman-teman, sekitar 2,39% tepatnya. Bitcoin dominance kembali menguat ya, mengalami presentasi kenaikan 0,2%. Untuk fair and greed-nya masih sama teman-teman, dalam extreme grip di poin 80 ya. Dan kalau kita lihat untuk kinerja daripada Bitcoin sendiri udah turun nih teman-teman, sudah menyentuh di level 42.400-an ya kan. Setelah dia berjuang nih mempertahankan level 43 ribuan, akhirnya dia kejebol juga teman-teman, turun sampai di level 4244 lah ya, kurang lebih di area itu teman-teman. Nah, kali ini teman-teman ada sedikit informasi untuk para komunitas atau holder daripada Bitget Price teman-teman. Sebelum kita lanjut menuju ke pembahasannya, kita lihat untuk harganya. Nah, di sini teman-teman ya, kalau kita lihat untuk real chart daripada si Bitget Price sendiri sudah masuk di zona yang kita beri marking ya teman-teman ya, udah masuk di range itu, dan saat ini berusaha untuk recover. Tapi kalau dia tidak mampu recover teman-teman ya, nggak mampu membuat supportnya di area situ, maka notabene price ini akan mengalami retracement kembali atau penurunan kembali sampai di level sini ya teman-teman, area 1796 atau 1795-an. Nah, di area itu teman-teman, yang dimana sebenarnya area itu adalah area resisten yang cukup kuat juga, karena beberapa kali tersentuh ya. Beberapa kali di sini tersentuh 1 2 3 4. Nah, di sini beberapa kali tersentuh akhirnya terjebol. Nah, kemungkinan besar kalau si price ini mau koreksi kembali teman-teman, maka dia akan membuat area supportnya di area sini teman-teman, karena di sini juga area penahanan yang cukup kuat sebenarnya gitu loh ya. Nah, saya udah apa ya, bisa dikatakan saya tinggal menunggu dia turun lagi teman-teman, karena saya juga bermain 30-70 teman-teman, dimana 70 saya hold untuk long term, 30-nya ya saya bermain seperti ini ya. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, sekitar harga price itu berada di kisaran 27 atau 28 lah ya, di kisaran harga tersebut saya sempat jual 30%-nya teman-teman ya, dan saat ini sedang menunggu price ini juga untuk turun kembali biar saya bisa melakukan pembelian kembali di bawah. Tapi tetap ya kalian kalau mau beli tetap Dior teman-teman, karena apa? Karena price ini footnya di luar Nurul juga. Kalian nggak kuat mental ya nggak akan kuat hold gitu teman-teman, intinya seperti itu ya. Nah, semoga saja nanti di bull run teman-teman atau mendekati halving, price ini bisa membuat atau mendekati all time high-nya yang dulu ya teman-teman, dan bermain konsolidasi atau sideways dulu di area situ sampai bull run datang dan dia bisa membuat all time high-nya, atau syukur-syukur teman-teman ya, price ini dalam waktu dekat bisa mendekati all time high-nya gitu ya. Dan perlu kalian tahu teman-teman, Bryce di bulan ini belum melakukan pembakaran. Semoga saja pembakaran yang akan terjadi di bulan ini nanti nilainya bisa lebih tinggi daripada yang kemarin gitu, harapannya dari kita. Karena memang saat ini sedang gencar untuk melakukan marketing, sedang gencar untuk mempersiapkan tempat untuk jual mobil hybridnya, sedang mempersiapkan dealernya lah, intinya seperti itu. Tapi saat ini sudah menerima sistem DP-nya dulu ya. Ketika kalian ingin membeli mobil hybrid bisa melakukan DP dulu ya kan, barang datang mungkin bisa kalian bermain secara kredit atau cash gitu teman-teman. Mantap jiwa ya. Nah, jadi di sini dari Diana Sanchez teman-teman, di mana Brace mungkin akan menjadi bull run ini sip. Oke. Jadi kita bisa belajar pengalaman dari holder Shiba yang sempat kita bahas tadi siang teman-teman. Kalau kalian belum lihat, kalian bisa lihat video saya yang tadi siang teman-teman ya. Di mana seorang investor Dubai yang membeli Shiba waktu itu masih dengan nilai 90 ya teman-teman, untuk harga Shiba waktu itu dengan $4.000, karena terjadinya ketakutan
ketakutan, panic selling ya kan, ketika turun nambah zero dia menunggu di harga di mana dia beli, dan ketika harga di mana dia beli itu sudah tercapai, mereka holder tersebut ya atau pembeli Shiba tersebut menjual Shiba semuanya dan tidak membutuhkan waktu lama teman-teman ya, yang seharusnya dengan pembelian $4.000 bisa menjadi 70 juta US dollar malah zong gitu ya kan. Nah jadi kita bisa belajar dari situ. Nah dulu Shiba foodnya juga kenceng, juga ngeri teman-teman ya, foodnya nggak main-main juga ya, kenceng kali gitu waktu itu ya. Tapi ya dengan keteguhan para komunitasnya ya harganya bisa seharga saat ini. Semoga Bryce juga bisa seharga saat ini teman-teman ya. Mantap jiwa, bisa seharga apa ya, Rp1 gitu maksudnya. Oke. Dan di sini yang perlu kalian ketahui teman-teman, Hong Kong billboard campaign to go live in next 3 hari ya 3 day gitu teman-teman. Intinya marketing billboard yang akan terjadi di Hong Kong teman-teman ini akan terlaksana 3 hari ke depan ya. Semoga saja dengan kampanye di Hong Kong teman-teman ya, masyarakat Hong Kong yang notabene seneng dengan kripto gitu teman-teman, yang notabene hobi dengan kripto, semoga saja ya sekian persen dari orang Hong Kong setelah Bryce ini memasang billboard di sana bisa mengenal Bryce dan bisa mau masuk ke dalam Bryce gitu teman-teman ya. Ketika banyak demand yang masuk ya harganya akan cenderung naik ya. Kenapa saya sarankan di Bryce ini kalian untuk bermain 30-70? Sebenarnya bukan hanya di Bryce sih, semua overall kripto ya kita bermain 30-70 atau lebih juga nggak apa-apa, 40-60 atau 50-50 itu terserah kalian gitu teman-teman. Intinya kalau saya 30-70 untuk jangka panjang, 30 untuk bermain ketika memang harga tersebut mengalami kenaikan dan kita bisa melakukan pembelian. Kenapa di Bryce saya juga menyarankan seperti itu? Karena di Bryce ini ada yang namanya kontrak shell teman-teman ya. Kita juga harus memahami yang namanya kontrak shell ya, di mana ada kenaikan dan kontrak shell tersebut sudah mencapai klimaksnya atau mencapai titik puncak crotnya gitu teman-teman ya, atau titik puncak ketentuan nilainya sekitar 20 miliar kalau nggak salah ya, itu akan secara otomatis menjual teman-teman koin Bryce tersebut. Makanya akan ada yang namanya koreksi. Nah disitulah kita bisa memanfaatkan momentum untuk masuk kembali gitu teman-teman. Ketika hype-nya kuat ya kita bisa bermain scalping teman-teman ya, kita lihat, kita pantau kontrak shell-nya keluar jebret, harga koreksi kita masuk lagi, pasti akan terjadi kenaikan kembali kalau memang newsnya the powernya kuat gitu. Tapi kalau powernya nggak kuat ketika kontrak shell tersebut keluar ya otomatis dia akan mengalami sedikit konsolidasi sebelum meneruskan penurunan kembali. Kita bisa melihat atau belajar dari situ juga ya. Tapi tetap untuk long term kalau di Bryce, kalau saya loh ya, jangan ditiru sebelum kalian dior gitu ya. Kalau saya masih yakin nih Bryce bisa ke Rp1 gitu. Apalagi tentang informasi yang kita bahas kemarin, tentunya kalian masih ingat ya poin keempat, di mana expanding our rights ya, offer our underway to secure more exchange listing. Nah, jadi di sini teman-teman kayaknya nih teman-teman, oke ya, kayaknya dalam waktu dekat ini akan ada pelistingan gitu teman-teman ya. Semoga saja kalau belum bisa ke Binance, Coinbase, Kraken ya kan, Robinhood ya setidaknya ke crypto.com dulu nggak apa-apa gitu harapannya ya. Semoga saja teman-teman ya exchange besar segera melirik Bryce lah. Kalau kita lihat dari segi partnership, kerjasama, integrasi ya kan, itu udah bisa dikatakan lumayan gitu ya kan, lumayan banyak gitu teman-teman. Semoga saja seiring berjalannya waktu startup studio aktif kembali, mampu melahirkan koin-koin baru di jaringan Bryce. Semoga saja teman-teman, harapan dari kita semua, dan kita lihat di bulan yang akan datang. Ingat ya, dia belum melakukan pembakaran di pembakaran acaknya teman-teman, entah nanti di tanggal berapa atau di awal Januari gimana gitu teman-teman. Setidaknya kayaknya di Desember ini memang fokus pada marketing untuk Bryce ini teman-teman ya. Semoga saja dengan marketing yang dilakukan oleh tim Bryce bisa menggait nilai yang sedikit mengalami lonjakan harga lah ya. Jadi buat kalian semua tetap disclaimer teman-teman, segala sesuatu itu bisa terjadi. Masa depan cryptocurrency nggak ada yang tahu, mana yang akan nge-pump dulu, mana yang akan dump dulu, mana yang akan drag pull, mana yang akan bertahan, kita nggak ada yang tahu. Intinya disclaimer, segala sesuatu itu tetap teman-teman sendiri yang menikmati untung ruginya ya. Jadi salam cuan.